Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali Halo. kita melanjutkan kontekstual Bible reading pagi hari ini yang diambil dari Wahyu pasal 14 ayat yang pertama sampai terakhir ayat yang ke-20. Wahyu pasal 14, anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya, dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan sekarang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dadanya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di surga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari Misbah, ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak.
Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah, tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah membacakan firman Tuhan. Di Wahyu pasal 14 ini kita melihat bahwa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dari ayat 1 sampai yang ke-5, kemudian dari ayat yang ke-6 sampai ke-13, dan ayat 14 sampai yang ke-20. Nah, di dalam pasal 14 ayat 1 sampai yang ke-5, di situ jelas ya penglihatan. Kalau kemarin Yohanes melihat ada binatang yang keluar dari laut, ada binatang yang keluar dari dalam bumi. Sekarang Yohanes melihat anak domba Allah. Di ayat 1 dimulai dengan satu kemuliaan Tuhan yang dinyatakan di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Ayat yang pertama mengatakan, aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Nah, jadi kita melihat bahwa di ayat yang pertama kita melihat bahwa anak domba Allah berdiri di Bukit Sion bersama dengan pengikutnya sejumlah 144.000 orang, dan di dahi mereka itu tertulis nama Yesus dan juga nama Bapaknya. Jadi dalam kemuliaan, dan kita melihat di ayat 2 dan 3 di situ dikatakan, aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desok air bah. Ya, kira-kira mungkin seperti suaranya seperti banjir bandang, mengerikan gitu ya. Tapi di situ kita lihat bahwa di tengah-tengah desok air bah itu ada deru guruh yang dahsyat, ada kedengaran bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapi, dan mereka menyanyikan suatu suara, suatu lagu ya, yang hanya bisa dinyanyikan oleh keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus di bumi. Jadi kita melihat dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga, kita melihat dalam kemuliaan anak domba diikuti 144.000 pengikut, dan di dahi mereka ada nama Bapa yang ditulis di dahi mereka, juga nama Yesus, dan mereka menyanyikan puji-pujian yang tidak bisa dinyanyikan oleh orang lain selain yang ke-400.000 ini, 144.000, dan mereka itu adalah orang-orang yang sudah ditebus. Jadi mereka itu adalah pengikut Yesus yang sudah ditebus dari bumi ini. Dan kriteria orang-orang ini yang menjadi pengikut Yesus adalah ayat yang keempat. Di situ dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi, ya, setia. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi anak domba, dan di situ dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak pernah berdusta. Di situ dikatakan ayat 5, dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, ini kriteria orang-orang yang mengikut Yesus yang sudah ditebus. Dia pada akhir zaman nanti dalam penghakiman, dalam kemuliaan Tuhan, dia menjadi pengikut Yesus, dan mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Nah, kita lihat di dalam perikop yang kedua itu di ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 berbicara tentang penghakiman. Nah, kita melihat di sini kriteria orang kedua ya, ada dua jenis manusia, yang satu pengikut Yesus, yang satu orang yang di luar Yesus. Nah, kita melihat, dan aku melihat seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit,
dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada segala bangsa yang ada di bumi, semua bangsa yang di bumi, suku dan bahasa dan kaum. Jadi Injil sudah diberitakan. Ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi manusia di bumi ini, yaitu memberitakan Injil yang diberitakan di sini di ayat yang ke-6 melalui malaikat yang terbang di tengah-tengah langit. Dan yang kedua kita melihat di ayat 7 itu dikatakan ketika dia memberitakan Injil itu dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia. Jadi ada kesempatan untuk orang manusia-manusia di bumi yang belum menjadi pengikut Yesus itu, mereka diberitakan Injil yang kekal, dan supaya diberi kesempatan supaya mereka takut bertobat, takut akan Allah dan memuliakan dia. Dan itu sudah di warning oleh Allah bahwa akan segera terjadi penghakiman. Oleh sebab itu sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Ini kita melihat bahwa dia adalah Allah yang hidup berkuasa atas segala langit, bumi dan semua mata air. Ya, kita melihat bahwa ini kemuliaan, otoritas dan kuasa Yesus sebagai hakim. Lalu yang kedua kita melihat ada malaikat kedua menyusul. Sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur dan hawa nafsu. Ini orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu percabulan, hidup di dalam penyembahan kepada patung-patung. Di ayat 9 dikatakan, kemudian ada malaikat yang lain, malaikat ketiga menyusul dan berkata suara nyaring, jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan menerima anggur murka Allah. Nah, saudara, kita melihat bahwa sebetulnya Tuhan sudah memberikan kesempatan melalui ketiga malaikat ini. Injil sudah diberitakan, kemudian malaikat yang kedua juga sudah memberikan kesempatan supaya manusia di bumi itu takut akan Allah, menyembah dan memuliakan Dia, dan juga supaya mereka berpaling dari penyembahan kepada patung-patung. Karena kesudahan dari orang-orang yang menyembah kepada patung, ya, menyembah selain Yesus Tuhan, maka di situ dikatakan ayat 10, maka ia akan minum anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murni, dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung, dan barang siapa yang telah menerima tandanya. Jadi kita melihat dua jenis manusia ini, yang satu pengikut Yesus, di dahinya ada tanda, ada nama Bapa, tapi bagi orang yang menyembah kepada patung, di dahinya juga, ya, di situ ada tandanya. Dan mereka pada akhirnya ketika mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka masuk dalam perhitungan murka Allah. Mereka akan dimurkai dan disiksa siang malam, ya, bayangin, siang malam disiksa dalam api kekal, ya, mati enggak, hidup enggak, menderita sekali. Dan ini kengerian yang amat sangat bagi orang-orang manusia-manusia yang tidak mau menyembah kepada Yesus. Lalu yang ke-12 dan 13 kita melihat, ya, tadi ada orang-orang pengikut Yesus yang memuji Tuhan, menyembah Yesus, sudah menerima Injil Yesus Kristus, sudah ditebus, dan mereka menjadi pengikut Yesus yang selalu memuji, menyembah, termasuk bilangan 144.000 orang tadi. Di situ dikatakan di ayat 12, upah dari mereka yang menjadi pengikut Yesus, bahkan mati di dalam Yesus, bahkan juga martir-martir Yesus, dikatakan yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus.
Lalu yang ke-13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi orang-orang yang mengikut Yesus, yang sudah menerima Injil Yesus Kristus, yang sudah ditebus, mereka ini pada akhirnya mereka akan mendapatkan perhentian kekal, mereka akan berbahagia bersama Yesus, mereka akan bersama-sama dengan Yesus beristirahat dalam kedamaian, dan di situ dikatakan mereka juga adalah orang-orang kudus yang tekun ya dan menuruti perintah Allah. Ini satu hal yang menjadi juga peringatan buat kita. Apakah saya sudah bertekun mengiring Yesus, hidup di dalam kemuliaan, hidup memuliakan Tuhan tanpa cemar, tanpa dusta, dan kita akan menerima kemuliaan Tuhan pada akhir hidup kita sebagai orang yang percaya. Nah, kita melihat di ayat yang ke-14 sampai 20 bagaimana kesudahan dari orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak menyembah kepada anak domba itu. Ayat yang ke-14 dikatakan, aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Nah, saudara, kita melihat di sini ayat 14, anak manusia di dalam kemuliaan, di dalam tahtanya, dia datang melalui di sini awan putih, dan di sini dikatakan dia duduk dalam kemuliaan dengan bermahkotakan emas ya, dan di sebelah membawa sebilah sabit tajam di tangannya yang siap untuk menampi, siap untuk menyabit dan menuai orang-orang yang di situ dikatakan buah pohon anggur yang sudah siap masak untuk dituai. Lalu di ayat 15 dikatakan, maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci dan berseru dengan suara nyaring, ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia duduk di atas awan mengayunkan sabitnya. Lalu ayat 17 dikatakan, dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci dari surga, yang juga padanya ada sebilah sabit, dan seorang malaikat lain datang di mezbah dan berkuasa atas api serta berseru dengan suara nyaring. Ya saudara, kita ngeri melihat ini ya, ketika orang-orang tidak mau percaya, sudah diberi kesempatan tidak mau menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, dan tidak percaya kepada Allah yang berkuasa, maka mereka akhirnya akan mengalami tuaian ya, disabit. Dan di situ dikatakan ayat 18, dan seorang malaikat lain dari mezbah, ia berkuasa atas api, berseru dengan suara nyaring, ayunkanlah sabitmu yang tajam dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Ketika sabit itu diayunkan di bumi dan memotong buah-buah anggur yang sudah siap disabit ya, maka di situ dikatakan ngeri sekali, dan orang-orang itu akan dilemparkan ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Bagi orang-orang yang tidak mau menerima anak domba sebagai Allah yang berkuasa, maka dia akan disabit pada akhir zaman, dia akan disabit dan dia akan dimasukkan ke dalam kilang murka Allah. Dan sangat mengerikan di sini dikatakan ayat 20, dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan kilangan itu mengalir darah. Saudara, orang-orang yang disabit dimurkai oleh Allah, dia mengeluarkan darah dan tingginya sampai ke kang kuda dan jumlahnya 200 mil. Waduh, mengerikan sekali saudara. Jadi kengerian itu akan terjadi bagi orang-orang yang sudah diberi kesempatan untuk menerima Injil dan tidak mau menyembah Allah, tapi sebaliknya menyembah kepada patung, hidup di dalam percabulan, hidup di dalam dosa. Maka
firman Tuhan di dalam amanat teks ini mengatakan bahwa pada akhirnya mereka akan dituai dan mereka akan menerima murka Allah. Nah, kita akan lihat di sini. Jadi amanat teksnya yang pertama, Yesus adalah anak domba Allah yang berkuasa sebagai penguasa di dalam kemuliaannya. Dia bermahkotakan emas, dia berkuasa atas surga, atas bumi, bawah bumi, bahkan atas segala mata air di dunia ini. Kita melihat bahwa dialah Allah yang hidup, Allah yang berotoritas atas segalanya. Dan dalam kemuliaannya dia akan diiringi bersama dengan pengikut-pengikutnya yang tekun, yang setia, yang sudah ditebus dan menyembah dia dan hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, amanat teksnya, Injil sudah diberitakan ke seluruh bangsa, ke seluruh bumi, suku dan kaum. Inilah sebetulnya menjadi kesempatan bagi banyak orang untuk menerima kebenaran itu. Dan kita, yang ketiga, sebagai pengikut Yesus, yaitu ketekunan orang-orang kudus di dalam mengikuti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus, itu sangat penting untuk kita terus menjalani. Dan aplikasinya, apakah saya sudah menerima Yesus sebagai penguasa, sebagai Tuhan, sebagai penebus hidup kita? Dan bagaimana ketekunan saya sebagai orang-orang yang sudah mengikuti Yesus? Apakah saya tetap hidup di dalam kekudusan, dijauhkan dari segala kecemaran? Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini kita mau pujikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Tuhan di tempat maha tinggi, Raja diagungkan dan dipuji. Kita mau bersyukur kalau saat ini kita sudah di dalam Yesus. Yang kedua, kita terus bersyukur kalau kita ada bersama Yesus di surga itu. Dan ketekunan iman kita biarlah terus bertumbuh dan terus dikuatkan Roh Kudus. Kita bersyukur bersama-sama. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur. Saya bersyukur Tuhan, kalau saya ada di dalam Yesus, sungguhnya karena kasih karunia, karena kemurahan Tuhan, boleh beriman pada Yesus dan bersama dengan Yesus. Oh, kami meyakini ada kehidupan yang kekal, kemuliaan, dan kami terus mau bertekun Tuhan, bertekun dan beriman senantiasa di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus, terima kasih.